Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, nanti malam kita ada jadwal embelih lagi nih. Kita dapat jatah 2 ekor teman-teman. Nah, ini kita spill dulu yang akan disembelih nanti malam. Yang pertama ini teman-teman, ada simental, belum penuh banget tapi sudah layak disembelih lah. Ini BB terakhir di 670-an. Beberapa hari yang lalu kami timbang ini. Kakinya sudah enggak proporsional ini teman-teman. Jadi yang sebelah sana kanan belakang itu sudah kayaknya enggak kuat dan sudah enggak seri ya. Yang satu melengkung. Nah, ini buat yang kiri ini buat pancatan terus. Yang sana agak kayak bengkak dikit, cuman nggak sakit itu. Selain itu juga ini teman-teman, sapi ini tuh susah untuk digoyang. Jadi dia kalau digoyang itu lari-lari apa, jigar-jigar gitu, takut air. Kadang kepleset, kadang apa lah. Ini kakinya bermasalah, pecicilan istilahnya, sama banyu sama air itu kayak gila gitu. Jadi untuk dipelihara kurang maksimal, karena kalau kena air sedikit, disemprot sedikit gitu langsung pencilaan gitu. Karena pencilaan kadang kepleset-pleset, keplere-plere gitu lah, kadang kakinya dingklang lagi gitu. Karena dia sulit untuk digoyang, jadi di pertumbuhannya pun juga saya kurang suka ya teman-teman. Ini bisa dilihat perbedaannya, kalau sapi yang sering digoyang itu lebih klimis. Nah, ini kan bagian gegernya ini kan klimis api, itu yang gede itu juga klimis api. Sedangkan ini ngeriwil gitu loh teman-teman. Kurang klimis, dia aja didekati aja apa, kerjik banget, didekati gitu langsung mundur gitu. Loh, kurang tenang sapinya. Nah, ini juga berpengaruh kepada ketebalan kulit teman-teman. Sapi yang sulit dikosok seperti itu, nah itu kan dikosoki gitu bisa cepet klimis dan cepet gemuknya. Untuk sapi-sapi yang sulit goyangannya gini, biasanya kulitnya tebel, bengkerok gitu, kurang bagus untuk dipelihara jangka panjang. Ini konteksnya untuk sapi potong ya teman-teman. Jadi bukan untuk bakalan. Kalau bakalan kulit tebel bagus. Kemudian untuk yang kedua ini ada pegonan. Ini sisa kurban yang saya tahan sampai sebesar ini teman-teman. Ini dulu sebenarnya laku di 21. Lah kebetulan hamin berapa gitu, trouble teman-teman. Trouble, nggak mau makan jadi kurus. Akhirnya saya ganti soibulnya, saya ganti sapi yang lain mau kelas ekonomisan. Nah, ini ya udahlah, ini ditahan aja. Ternyata bisa besar, lumayan ini. Jadi ini ya datangnya ya pas korbanan tahun lalu ini. Harusnya laku ekonomisan, saya tahan terus.
Tapi bagi teman-teman yang mau menahan sapi-sapi ekonomisan korban, perlu diperhatikan kerangkanya. Kadangkala kan ada yang nekat, ya udah tahan aja buat tahun depan atau tahan aja biar gemuk. Terkadang menjadi blunder, karena bagi teman-teman harus memperhatikan kaki-kakinya sama posturnya. Kebetulan waktu dia masih kurus itu posturnya untuk menjadi sapi gede itu ada peluang, makanya kita tetap bertahan. Kan ada yang sapi ekonomisan kecil-kecil gitu, dipelihara sebagaimanapun juga tetap akan kecil. Sapinya dah kerak, ini dah atos, kulitnya juga klimis, lemir. Penimbangan terakhir di 580 kalau nggak salah. Untuk menahan sapi ini sebenarnya juga hanya aksi penyelamatan ya teman-teman. Pemeliharaan kan 8 bulan. Ya hanya aksi penyelamatan supaya nggak rugi. Waktu umpama dulu pas trouble langsung saya jual kan 21, nggak mungkin laku 21. Mungkin paling banter laku 16. Namun juga kalau yang kira-kira nggak bisa prospek ya mending sakal dilempar aja. Kita kalah 2 juta 3 juta nggak masalah. Jadi harus pinter-pinter memilah sisa-sisa korban, mana yang harus bertahan, mana yang tidak. Bagi teman-teman yang punya sapi penggemukan dan sudah waktunya panen, monggo silahkan menghubungi kami. Diutamakan radius 40 km dari kandang kami di Nguter Sukoharjo. Siap memantau, nanti pantau cocok bayar. Kita gunakan untuk amunisi di Idul Fitri, bentar lagi kan bulan puasa. Atau juga bisa kalau yang super dan layak untuk korbanan, amunisi korbanan bisa juga. Oke teman-teman, ikuti terus sampai nanti malam hasilnya bagus apa enggak. Check it out. Ayo, Pak. Sama, sama. Setelah sampai di lokasi teman-teman, ini kondisi RPH sudah berangsur-angsur membaik. Sapi yang disembelih itu ada sekitar 5 ekor. Yang 2 milik saya ini. Terus yang 2 itu tidak PMK, namun dia patah kaki, kepleset karena patah kaki. Dan yang 1 itu PMK. Jadi berangsur-angsur PMK-nya paling 1 ekor itu. Kalau dulu kan hampir semuanya PMK. Ini sudah mulai membaik, terutama sapi potong sudah harganya kembali standar. Bagi teman-teman, saya ingatkan kembali yang punya sapi potong sudah layak untuk dipanen, monggo silahkan menghubungi kami. Diutamakan radius 40 km. Pantau cocok bayar. Untuk yang pertama disembelih, ini sapi kita yang pegon tadi teman-teman. Ini setelah disembelih keluarnya 2 kintal 81. Jadi kalau di rata-rata ini 48% teman-teman. Biasanya sapi dari saya itu 50% up. Kemungkinan karena mungkin dia pegon ya. Jadi ini merawat kurang lebih 8 bulan. Hanya kembali teman-teman, pok pakan ini. Ya alhamdulillah, puji Gusti tidak kena kerugian. Gitu aja mikirnya. Dulu saya juga beberapa kali membelih pegon. Namun pegonnya itu kan semi metal atau semi lemosin. Kalau yang saya sembelih malam ini benar-benar
pegonnya itu ke arah pegon murni gitu loh. Jadi lebih ke arah blasterannya itu ke arah Jawanya lebih banyak. Kemudian yang kedua teman-teman, sapi semental ini disembelih. Wah, ini agak berat ini teman-teman. Setelah disembelih dia hanya keluar karkas 3 kintal 8 kilo. Cukup syok ini saya melihat ini, karena mengingat BB-nya hidup itu 6 kintal 70. Nah, usut punya usut ini ternyata cuman 45%. Dalam sejarah ini saya piara sapi hanya keluar 45%. Ini rawatan saya kurang lebih hampir 3 bulan lebih malahan. Seperti kata-kata saya tadi bahwa sapi dengan kulit yang tebal dan juga agak maduk ya ini perutnya, bagian depan juga belum isi, setelah dipotong parah sekali dan tentunya ini mengalami kerugian teman-teman. Ternyata kulit sapi saya yang simental ini 72 kilo teman-teman. Jadi hampir 1 kintal sendiri. Padahal menurut yang sudah-sudah itu kulit sapi yang 70 up, 70 sampai 75 kilo itu adalah kulit sapi yang BB-nya itu 850 atau 900 kintal, 900 kilo. Lah itu harusnya kulit-kulit seperti bobot seperti itu 70 sampai 75 kilo. Kalau dengan BB 670 itu kalau kulit yang wajar itu ya di angka 40 sampai 50 kilo lah kulitnya. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa BB yang gemuk, yang berat belum tentu teman-teman karkasnya itu bagus. Karena dia kena kulit, kulitnya tebel sehingga sudah kita kecolongan dulu di kulit. Sedangkan kulit kan tidak dihitung. Bagi saya pengirim seperti ini kulit tidak dihitung, hanya karkasnya saja. Oke teman-teman, cukup sekian. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, ada ilmu-ilmu yang didapat. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang mau jual sapi lemonnya, sapi potong, jangan lupa hubungi kami. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.